BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM KM Unsri Dwiki Sandi mengatakan korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri menambahkan laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri, tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh-acuh. Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan.
Yang satu tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu, Pak. Karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain Fa yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan satu pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di-drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM-KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM-KM Unsri, Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM-KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM-KM Unsri menambahkan, laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri. Tolong kali ini,
Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah yang satunya lagi kami kurang tahu Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM KM Unsri, Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri menambahkan, laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA,
ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya (Unsri) menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri, tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu, Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di-drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM-KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM-KM Unsri, Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM-KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti.
Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM Unsri menambahkan laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri, tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh-acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu, Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel.
Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM-KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM-KM Unsri, Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM-KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM-KM Unsri menambahkan, laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri, tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh-acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri Mem Dropout (DO) para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan Wakil Ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu, Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM KM Unsri Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri menambahkan, laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya,
perwakilan aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri. Tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel, ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu, Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Berita yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di-drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM-KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM-KM Unsri, Dwiki Sandi, mengatakan korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM-KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM-KM Unsri, menambahkan laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya.
Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri, tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh-acuh. Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM KM Unsri Dwiki Sandi mengatakan korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri menambahkan laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri, tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut, kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh-acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan.
Yang satu tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah yang satunya lagi kami kurang tahu Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Berita yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain Fa yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan satu pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di-drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM KM Unsri Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri menambahkan, laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA, ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya Unsri menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensi BEM Unsri dan izin meninggalkan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri. Tolong kali ini.
Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Setuju kawan-kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri drop out, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah yang satunya lagi kami kurang tahu Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti. Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM KM Unsri Dwiki Sandi mengatakan, korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke koordinator program studi dan menyiapkan sejumlah bukti. Dia membenarkan adanya aduan dari mahasiswi tersebut dan sekarang sedang ditelusuri. Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM KM Unsri menambahkan, laporan korban sudah diterima oleh pihak BEM dan saat ini pihaknya masih mengawal kebenaran isu yang sedang beredar. Informasi yang beredar masih dicari tahu oleh pihak kampus dan BEM, bahkan kemungkinan ada korban lain juga masih dicari tahu. Terpisah, Kepala Jurusan Pendidikan IPS Universitas Sriwijaya Dr. Farida mengatakan isu yang beredar sedang ditangani oleh pihak kampus Unsri. Universitas Sriwijaya angkat bicara terkait pengakuan seorang mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang mengaku sudah jadi korban pelecehan seksual oleh oknum dosen pembimbingnya. Terduga petinggi BEM ganggu mahasiswi Unsri pamit, mahasiswa demo, buka posko pengaduan. Sempat membuat heboh jagat media sosial di Sumsel soal oknum petinggi BEM Unsri yang mengganggu mahasiswi. Kini secara mengejutkan, oknum terduga pelaku muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, identitas oknum wakil BEM Unsri itu berinisial FA, menjadi viral setelah seorang mahasiswi Spek Up Jumat 25 Oktober mengaku diganggu baik secara verbal maupun non-verbal. Bahkan, sebagian mahasiswa mengaku ada yang takut melapor karena jabatan FA merupakan salah satu petinggi organisasi besar di Unsri. Tidak cuma 1-2 orang, kemungkinan ada lagi yang sudah jadi korban oleh si FA.
ujar akun tersebut. Usai kasus itu beredar, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Sriwijaya (Unsri) menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus yang terjadi di lingkungan kampus. Kepala Departemen Eksternal BEM Unsri, Malik, Senin 28 Oktober mengatakan, telah menyiapkan tempat pelaporan untuk memudahkan para korban menyampaikan kasus mereka dengan aman. Langkah berikutnya, perwakilan Aliansi BEM Unsri akan bertemu dengan Rektor Unsri untuk mendiskusikan tindak lanjut atas kasus ini serta berbagai kasus baru yang terungkap belakangan ini. Mereka akan mengawal dan menuntut jaminan perlindungan hukum bagi korban sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan. Mendesak pemberian sanksi akademik seberat-beratnya dari pihak universitas guna memberikan efek jera. Sementara itu, oknum FA muncul dan meminta maaf yang disampaikan lewat grup WhatsApp BEM Unsri. Dilihat sripoku.com pada Minggu 27 Oktober, FA bicara tentang independensan grup. Maaf atas kebobrokan diri ini sampai harus terindikasi melakukan hal yang telah beredar. Tolong kasih yang terbaik untuk BEM Unsri. Tolong kali ini. Terima kasih BPI, BPH, staf ahli, staf muda, dan staf magang BEM Unsri atas waktunya. Sementara itu, FA yang diduga menjabat wakil BEM Unsri tersebut kini sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Setuju dengan kawan? Acuh tak acuh. Setuju dengan kawan? Pelaku pelecehan mahasiswi Unsri diduga ada 3 orang, termasuk ex-wakil ketua BEM Unsri, didesak drop out. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi solidaritas di kampus Universitas Sriwijaya Unsri. Mereka mendesak pihak Rektorat Unsri Men Dropout Do, para pelaku pelecehan seksual, salah satunya mantan wakil ketua BEM berinisial FA. Perwakilan GMNI Unsri, Samuel Aritonang mengungkapkan, ada 3 pelaku pelecehan seksual yang meresahkan para mahasiswi. Sebenarnya ada 3 pelaku pelecehan, ungkap Samuel ditemui di sela aksi solidaritas, Senin tanggal 28 Oktober tahun 2024. Dengan ini, kita menuntut pihak Universitas Sriwijaya untuk memberikan saksi yang tegas pada pelaku sesuai dengan aturan yang ada saat ini. Kalau yang dari 3 pelaku itu, 1 wakil ketua BEM Universitas atau biasa disebut mahasiswa sebagai wapres kan. Yang 1 tadi dari Fakultas Hukum itu staf magang di BEM Fakultas Hukum. Nah, yang satunya lagi kami kurang tahu, Pak, karena baru tadi malam ada dapat informasi gitu kan. Berita yang beredar untuk pelaku ketiga ini belum jelas. Selain FA yang berasal dari Fakultas Ekonomi, pelaku pelecehan lainnya berasal dari Fakultas Hukum dan 1 pelaku lagi belum jelas identitasnya. Untuk pelaku ketiga, kami baru dapat tadi malam informasinya. Masih ditelusuri identitasnya, ujar Samuel. Dia dan para anggota GMNI Unsri lainnya mempertanyakan mengapa ex-wakil ketua BEM belum di drop out. Kami meminta pihak Rektorat Unsri melakukan tindakan tegas berupa drop out kepada para pelaku agar menciptakan rasa aman pada para korban dan orang lain yang belum menjadi korban, terangnya. Terpisah, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsri Prof. Dr. Radiyati Umi Partan mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim untuk investigasi. Nanti kami akan turunkan tim investigasi supaya masalahnya bisa clear, kata Radiyati dihubungi terpisah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. BEM Unsri janji kawal hingga tuntas, korban dugaan pelecehan disebut sudah siapkan bukti.
Dugaan pelecehan seksual yang dialami seorang mahasiswi Unsri oleh oknum dosen masih dalam tahap penyelidikan. Untuk sementara ini, pihak kampus dan BEM-KM Unsri mencari tahu mengenai kasus yang lagi heboh ini. Ketua BEM-KM Unsri, Dwiki Sandi, mengatakan korban dugaan pelecehan yang menceritakan pengalamannya di media sosial telah menghubungi BEM dan berkomunikasi melalui akun Twitter BEM-KM Unsri. Dari komunikasi yang berjalan via Twitter, korban mengaku sudah mengadu ke